Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Emma Fadila Liunsanda dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan nomor NPM 2107110009. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai stunting, begitu juga dengan konsepnya, prevalence-nya, determinannya, dan juga mengenai public health approach. Ayo teman-teman semuanya, saya ingin bertanya nih pada kalian. Ada yang sudah tahu belum? Stunting itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau belum ada yang tahu juga, sebaiknya kita bahas secara bersama-sama. Nah, stunting itu adalah kondisi kurang gizi yang kronis yang ditandai dengan tubuh pendek pada anak balita. Anak balita itu berusia di bawah 5 tahun ya. Nah, akibat dari kekurangan gizi inilah yang menyebabkan tubuh anak itu menjadi pendek untuk seusianya. Seperti yang kita lihat pada zaman sekarang itu ya teman-teman, masih banyak orang tua yang mengira bahwa kondisi tubuh anak yang pendek itu dikatakan sebagai faktor keturunan dari kedua orang tuanya. Namun itu sangat disayangkan sekali. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegah stunting ini. Nah, ketidakseimbangan gizi pada anak atau pada balita dapat menurunkan kecepatan pertumbuhan dan juga dapat mengganggu pertumbuhan fisik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gizi ini berperan penting pada pertumbuhan anak. Untuk ibu hamil itu sangat disarankan pada saat mengandung banyak-banyaklah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gizi agar pertumbuhan anaknya menjadi baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor resiko kejadian yang menyebabkan stunting tersebut. Yang pertama adalah riwayat pemberian ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini ialah pemberian ASI yang diberikan kepada anak mulai anak itu dilahirkan sampai menginjak usia 6 bulan tanpa memberikan makanan ataupun minuman, kecuali vitamin dan obat. Jadi, seorang anak yang tidak dapat ASI eksklusif dari ibunya, itu dapat menyebabkan terganggunya tumbuh kembang anak. Karena apa? Karena di dalam ASI itu kan terdapat antibodi. Nah, apabila anak tersebut tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, maka sedikit banyaknya anak tersebut juga kekurangan antibodi. Nah, antibodi ini itu banyak fungsinya. Dan juga di ASI tersebut terkandung DAH dan arachidonic acid atau AA yang sangat penting dalam menunjang pembentukan sel-sel pada otak dan juga bisa menjamin pertumbuhan dan kecerdasan pada seorang anak. Maka dari itu, anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, maka sedikit banyaknya anak tersebut juga tidak mendapatkan manfaat dari ASI. Sehingga apa? Sehingga itulah yang dapat menyebabkan lambatnya tumbuh kembang anak dan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stunting. Yang kedua, ada tingkat pendidikan orang tua. Nah, tingkat pendidikan orang tua yang rendah juga mampu meningkatkan resiko terjadinya malnutrisi pada anak. Jadi, tingkat pendidikan orang tua juga merupakan penyebab terjadinya stunting. Dikarenakan pendidikan yang tinggi dianggap mampu untuk membuat keputusan dalam meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak. Pengetahuan yang tinggi juga mempengaruhi orang tua dalam menentukan pemenuhan gizi keluarga dan juga pola pengasuhan anak, di mana pola asuh yang tidak tepat akan meningkatkan resiko terjadinya stunting. Jadi, pendidikan yang tinggi itu lebih cenderung akan mempunyai kesempatan kerja yang lebih baik dibandingkan pendidikan yang rendah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tingkat pendapatan orang tua. Tingkat pendapatan keluarga itu sangat memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian stunting. Kok bisa sih pendapatan orang tua itu berhubungan dengan kejadian stunting? Jawabannya bisa. Kenapa? Nah, hal ini dikarenakan
keluarga dengan pendapatan yang rendah akan mempengaruhi dalam penyediaan pangan untuk keluarganya. Seperti yang kita ketahui, daya beli keluarga itu tergantung dengan pendapatan keluarga. Misalnya, dengan adanya pendapatan yang tinggi, maka akan memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi keluarganya. Orang tua dengan pendapatan keluarga yang memadai akan memiliki kemampuan untuk menyediakan semua kebutuhan primer dan sekunder bagi anaknya. Dan juga keluarga dengan status ekonomi yang baik juga memiliki akses pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik juga. Bagaimana dengan status ekonomi rendah? Anak pada keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung mengkonsumsi makanan dengan segi kuantitas, kualitas, serta variasi yang kurang. Kemudian sebaliknya, status ekonomi yang tinggi membuat keluarganya memilih dan membeli makanan yang bergizi dan bervariasi. Jadi itulah penyebabnya kenapa tingkat pendapatan orang tua itu berhubungan dengan stunting. Yang keempat yaitu berat bayi lahir rendah atau sering disingkat dengan BBLR. Berat bayi lahir rendah juga memiliki hubungan yang sangat bermakna dengan kejadian stunting loh teman-teman semuanya. Dikatakan BBLR apabila bayi yang dilahirkan beratnya tidak mencapai 2.500 gram atau 2,5 kg. Dan juga berat badan lahir rendah ini merupakan faktor resiko yang paling dominan terhadap kejadian stunting pada anak. Karena karakteristik bayi saat lahir BBLR atau bayi yang lahir dengan normal merupakan hal yang sangat menentukan pertumbuhan anak. Anak dengan riwayat BBLR mengalami pertumbuhan linier yang lebih lambat dibandingkan dengan anak yang lahir dengan normal. Yang kelima, yaitu riwayat penyakit infeksi. Misalnya penyakit infeksi diare. Seperti yang kita ketahui, diare itu merupakan keadaan di mana seseorang BAB dengan konsistensi yang lembek atau bahkan dapat berupa air. Dengan frekuensi yang sering bisa 3 atau lebih dalam satu hari. Jadi, penyakit infeksi diare ini sering diderita oleh anak-anak. Nah, seorang anak yang mengalami diare secara terus-menerus, secara berulang-ulang, akan beresiko untuk mengalami dehidrasi atau kehilangan cairan, sehingga penyakit infeksi tersebut dapat membuat anak kehilangan nafsu makan dan juga akan membuat penyerapan nutrisi menjadi terganggu. Salah satu penelitian di wilayah kerja Puskesmas di Surabaya, Puskesmas Simolawang, yang dilakukan oleh Desyanti dan Nindya menunjukkan bahwa balita stunting lebih banyak mengalami kejadian diare hingga 2 kali atau lebih dalam 3 bulan terakhir. Yang keenam, ada pola asuh pemberian makan. Nah, pola asuh yang baik itu dapat mencegah terjadinya stunting. Pola asuh yang kurang baik itu menyebabkan terjadinya stunting. Jadi, pola asuh yang baik atau tidaknya itu dapat kita lihat dari praktik pemberian makan dari keluarga si anak. Pola pemberian makan yang baik ini berdampak pada tumbuh kembang dan kecerdasan anak sejak bayi itu dilahirkan. Seperti apa? Misalnya seperti memberi makanan yang penuh dengan gizi. Misalnya seperti sumber energi. Nah, makanan yang penuh dengan sumber energi itu bisa kita dapatkan pada nasi, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber zat pembangun. Sumber zat pembangun itu
biasanya terdapat pada ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan juga lain sebagainya, serta zat pengatur. Nah, zat pengatur ini didapatkan dari sayur dan buah-buah, terutama yang berwarna hijau dan kuning. Karena mereka banyak mengandung vitamin dan mineral yang berperan pada proses tumbuh kembang bayi, terutama agar terhindar dari masalah gizi, yang dimana masalah gizi ini merupakan salah satu yang berdampak pada stunting. Selanjutnya, kita memasuki bagaimana cara menghitung stunting. Nah, menghitung stunting ini juga harus menggunakan rumus, yaitu rumusnya adalah Z-score sama dengan nilai individual subjek dikurang dengan nilai media baku rujukan, lalu dibagi dengan nilai simpang baku rujuk. Nah, dari rumus yang tadi akan mendapatkan hasil. Apakah anak itu termasuk gizi buruk, atau gizi kurang, atau gizi baik, gizi lebih, dan lain sebagainya. Misalnya juga yang sangat pendek, normal, atau tinggi. Nah, misalnya apabila anak itu sangat pendek, itu berarti nilai Z-score-nya itu kurang dari 3,0 SD. Nah, apabila dia sangat kurus, berarti nilainya atau Z-score-nya kurang dari 3 SD. Begitu juga dengan gemuk, normal, gizi lebih, gizi baik. Nah, di sini kita dapat lihat berapa seharusnya untuk mencukupi gizi anak itu gizi baik, atau anak itu dapat dikatakan normal, dan juga anak yang dapat dikatakan pendek, sangat pendek, gemuk. Nah, dari tabel inilah atau dari rumus tadilah kita bisa mengetahui kondisi anak kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tren prevalence stunting. Selanjutnya, kita memasuki prevalence stunting nasional. Nah, seperti yang kita lihat di layar, pencapaian program kesehatan masyarakat bisa kita lihat, bisa kita amati sendiri melalui diagram tersebut. Di tahun 2013 sampai tahun 2019 itu terus terjadi penurunan. Sehingga pada tahun 2019, angka stunting di Indonesia menduduki angka 27,7%. Lalu bagaimana dengan tahun 2020 dan 2021? Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021, angka stunting secara nasional itu mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,6% per tahun. Artinya, di tahun 2020, angka stunting turun sebanyak 1,6%. Begitu juga dengan tahun 2021, angka stunting turun sebanyak 1,6%. Sehingga pada tahun 2021, angka stunting di Indonesia menduduki nilai 24,4%. Bukan hanya itu saja, di program kesehatan masyarakat pada tahun 2024 juga mempunyai target. Apa targetnya? Yaitu menekan angka stunting agar dapat mengalami penurunan menjadi 14%. Yang dimana stunting dikatakan rendah apabila nilainya itu kurang dari 15,7%. Dan dikatakan sedang apabila nilainya mencapai 15,7%. Dan dikatakan tinggi apabila stunting di Indonesia menduduki angka 31,4%. Nah, pada tahun 2013 itu termasuk stunting yang tinggi karena melebihi dari 31,4%. Nah, kemudian kita akan memasuki determinan dari stunting tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh determinan pada bayi yang berumur 12 bulan sampai 60 bulan atau umur 1 tahun sampai 5 tahun, yang dimana bayi atau balita tersebut sudah lepas dari ASI eksklusif. Nah, bayi yang umurnya 1 tahun sampai 5 tahun
tersebut sudah dapat mengkonsumsi karbohidrat, protein, dan juga lemak yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi si bayi agar tidak terjadinya stunting. Nah, bayi yang tidak tercukupi karbohidratnya, proteinnya, dan juga lemaknya, itulah yang menyebabkan balita kita dapat beresiko terjadinya stunting. Jadi, agar bayi tidak mengalami stunting, maka cukupilah kebutuhan bayi kita atau balita kita dengan karbohidrat, protein, lemak, dan gizi lainnya. Dan kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu prevensi stunting atau pencegahan stunting. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan saat hamil. Nah, tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak yaitu kita sebagai ibu yang sedang mengandung jangan lupa untuk selalu memenuhi gizi pada masa kehamilan. Dan juga ibu yang sedang mengandung disarankan untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi ataupun mengkonsumsi suplemen atas anjuran dari dokter. Untuk itu, kita sebagai perempuan atau wanita yang sedang menjalani proses kehamilan juga disarankan untuk selalu rutin memeriksa kesehatan kandungannya ke bidan atau ke dokter yang ahli dalam kandungan. Yang kedua yaitu beri ASI eksklusif. Veronica Scherbaum yang merupakan ahli nutrisi dari Universitas Hohenheim, Jerman, menyatakan bahwa air susu ibu itu ternyata memiliki potensi untuk mengurangi peluang stunting pada anak. Kenapa? Karena pada ASI itu memiliki kandungan gizi mikro dan makro. Jadi, untuk itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada balita atau kepada bayi. Protein dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu juga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang dapat dibilang rentan. Nah, jadi pemberian ASI eksklusif ini juga merupakan salah satu pencegahan dari stunting. Selanjutnya, yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan empati. Nah, apabila bayi ibu atau bayi kita sudah memasuki umur 6 bulan ke atas, maka si ibu bisa memberikan makanan tambahan atau yang disebut dengan empati atau makanan pendamping. Dan juga jangan lupa untuk memastikan makanan yang kita pilih itu memenuhi gizi mikro dan gizi makro yang sebelumnya kita dapat dari ASI eksklusif yang tujuannya untuk mencegah stunting. WHO juga merekomendasikan penambahan nutrisi ke dalam makanan si anak. Untuk itu, si ibu selalu berhati-hati saat menentukan produk tambahan yang akan ditambahkan ke makanan anak. Dan jangan lupa untuk selalu konsultasi ke dokter agar tumbuh kembang anak kita tetap baik. Yang keempat yaitu memantau tumbuh kembang anak. Nah, kita sebagai orang tua juga perlu memantau tumbuh kembang anak kita, terutama dari tinggi badan dan juga berat badan si anak. Bagaimana cara kita memantau tumbuh kembang si anak? Yaitu dengan cara membawa si kecil secara berkala ke posyandu ataupun ke klinik yang khusus anak. Dengan begitu, memudahkan kita untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Misalnya anak kita ini stunting, apa langkah selanjutnya yang akan kita lakukan? Yaitu dengan memenuhi gizinya, proteinnya, karbohidratnya, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, anak-anak itu sangat rentan terhadap penyakit. Apalagi kalau lingkungan mereka itu sangat kotor. Nah, lingkungan yang kotor itu pasti memiliki kuman bakteri yang sangat banyak, sehingga memudahkan kuman dan bakteri itu masuk ke dalam tubuh anak, si anak terserang penyakit atau terserang infeksi penyakit sehingga anak jatuh sakit. Salah satunya adalah diare. Diare itu merupakan faktor yang dapat memicu stunting. Kenapa?
Karena apabila anak kita diare, itu BAB-nya itu ialah mengeluarkan cairan-cairan dalam tubuh yang berfungsi untuk metabolisme anak, perkembangan anak. Nah, apabila cairan tubuh yang memiliki banyak fungsi itu keluar dan menjadi penghambat perkembangan anak, itulah yang menyebabkan terjadinya stunting. Nah, selalu menjaga kebersihan lingkungan agar anak kita tetap sehat, agar keluarga kita tetap sehat, dan memicu agar stunting itu tidak terjadi pada keluarga kita. Selanjutnya, kita masuk ke public health approach dalam penanggulangan stunting. Public health atau yang sering disebut dengan kesehatan masyarakat memiliki tujuan yang sangat bagus, yaitu menjadikan Indonesia sehat. Contohnya ialah menekan angka stunting pada anak di Indonesia. Contoh penanggulangan stunting yaitu pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dinilai sangat efektif dalam mencegah terjadinya stunting. Dan minimal dikonsumsi oleh ibu yang sedang mengandung ialah 90 tablet selama masa kehamilan. Yang kedua yaitu pemberian makanan tambahan pada ibu hamil atau yang sering disebut dengan PMT ibu hamil. Nah, apabila ibu hamil yang status gizinya buruk atau status gizinya tidak baik, itu sangat beresiko melahirkan anak stunting. Dengan demikian, pemberian PMT kepada bumil itu sangat efektif untuk mencegah atau mengurangi kejadian stunting. Selanjutnya, yang ketiga yaitu imunisasi dasar lengkap. Pemberian imunisasi dasar lengkap kepada bayi dinilai mampu mencegah berbagai penyakit dan infeksi pada bayi. Bayi yang sering mengalami sakit-sakitan, apalagi hingga terkena infeksi akibat tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, cenderung akan terganggu atau terhambat tumbuh kembangnya sehingga berpotensi untuk stunting. Oleh karena itu, pemberian imunisasi dasar lengkap dinilai cukup efektif dalam mengurangi tingkat stunting. Dan yang keempat, yaitu pemberian vitamin A. Pemberian vitamin A pada bayi dan balita juga dinilai memberikan manfaat sebagai antioksidan dan mampu mencegah infeksi pada bayi dan balita. Nah, bayi dan balita yang sering mengalami sakit ataupun sedang terinfeksi akan mengalami gangguan dan hambatan di dalam tumbuh kembangnya, yang pada akhirnya dinilai sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kejadian stunting. Nah, oleh karena itu, pemberian vitamin A dinilai cukup efektif dalam mengurangi prevalensi stunting. Yang kelima yaitu zinc. Bayi yang mengalami diare beresiko mengalami gangguan tumbuh kembang, apalagi jika dia sakit yang secara berlangsung-langsung dalam waktu yang cukup lama dan berulang-ulang. Oleh karena itu, dengan memberikan zinc sebagai obat diare ini dinilai cukup efektif dalam menurunkan resiko terjadinya stunting. Dan yang terakhir yaitu PMT pada balita. Nah, pemberian makanan tambahan pada balita bagi anak yang sudah terlanjur stunting dianggap tidak akan memberikan pengaruh banyak. Kenapa? Karena manfaat PMT hanya sebagai status gizi, tetapi tidak bisa mengintervensi atau mengurangi tingkat stunting. Selanjutnya, public health approach. Public health approach ini juga memiliki kelemahan serta juga memiliki tantangan dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, mari kita bahas secara bersama-sama. Dan yang pertama, kita akan membahas mengenai kelemahan public health approach. Yang pertama yaitu kurangnya pengalaman, keterampilan, dan juga konsep diri kader kesehatan setempat dalam mengedukasi masyarakat. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, yang dimana masyarakat masih acuh tak acuh terkait dengan kegiatan program pemberdayaan yang dilaksanakan. Hal ini
didasari oleh persepsi masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan masyarakat yang baru hanya menghabiskan waktu mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari, terutama bapak-bapak ataupun pemuda. Yang ketiga yaitu karakteristik sosial dan budaya, misalnya agama atau kondisi ekonomi. Masyarakat lebih memilih untuk beraktivitas yang menghasilkan uang atau pendapatan dibandingkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Selain itu, kurangnya interaksi dengan masyarakat luar sehingga membuat provider kesehatan kesulitan masuk di forum-forum yang ada di masyarakat, seperti kelompok PKK. Nah, yang keempat yaitu pesan kesehatan dari media massa. Kurangnya informasi kesehatan yang ada di masyarakat, seperti poster atau media lainnya. Dan yang kelima yaitu kurangnya dukungan dari stakeholder. Contoh stakeholder ialah terutama BKD desa dan beberapa ketua RT. Nah, BKD desa dan beberapa ketua RT kurang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat inilah yang menjadi salah satu kelemahan dalam public health approach. Dan selanjutnya kita akan membahas tantangan public health approach. Yang pertama yaitu tingginya mobilitas dan padatnya aktivitas masyarakat. Sebagian masyarakat memiliki pekerjaan seperti wirausaha dan juga mahasiswa. Jadi masyarakat banyak menghabiskan waktu dari pagi hingga sore. Sehingga ketika diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan, sebagian besar beralasan lelah setelah mengerjakan pekerjaan dan mereka menginginkan untuk beristirahat. Yang kedua yaitu sistem birokrasi yang lama dan panjang. Proses pengurusan surat menyurat dan pelayanan yang berbelit-belit membuat fasilitator atau provider menunggu cukup lama untuk melakukan kegiatan pemberdayaan di masyarakat. Yang ketiga yaitu pengalaman intervensi terdahulu oleh beberapa instansi. Dan yang terakhir yaitu minimnya data kesehatan. Data yang dimiliki masyarakat, khususnya kesehatan, itu masih sangat minim, terutama data-data di Posyandu. Beberapa data yang sangat minim yaitu seperti hilangnya data dan juga kurangnya pendokumentasian yang baik. Halo semuanya, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Apabila di dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, saya mohon untuk teman-teman dapat mengkoreksinya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.